Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas statistik dan juga probabilitas dalam suatu kejadian atau suatu peluang. Baik, inilah videonya. Selamat menyaksikan video kami. Pertama, konsep dasar statistik. Definisi statistik: ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Apa perbedaan antara statistik dan statistika? Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami penggunanya. Jenis-jenis statistik: deskriptif dan inferensia. Let's check. Statistik deskriptif, statistika yang berkaitan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Statistika deskriptif mengacu pada bagaimana menata, menyajikan, dan menganalisis data, yang dapat dilakukan misalnya dengan menentukan nilai rata-rata hitung, median, modus, standar deviasi, atau menggunakan cara lain, yaitu dengan membuat tabel, distribusi, frekuensi, dan diagram atau grafik. Statistik inferensia, statistika yang berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Dengan demikian, dalam statistika inferensia, data yang diperoleh dilakukan generalisasi dari hal yang bersifat kecil atau khusus menjadi hal yang bersifat luas atau umum. Kaitan statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliru paling kecil. Langkah-langkah dalam metode ilmiah: 1. Merumuskan masalah. 2. Melakukan studi literatur. 3. Membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis. 4. Mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. 5. Mengambil kesimpulan. Ada beberapa kegunaan statistik antara lain: 1. Analisis data. 2. Peramalan. 3. Uji hipotesa. 4. Ilmu statistik. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi perhatian. Ada dua jenis populasi, yaitu populasi orang atau individu adalah keseluruhan orang atau individu, atau dapat pula berupa benda-benda yang menjadi objek perhatian. 2. Populasi data adalah populasi yang terdiri atas keseluruhan karakteristik yang menjadi objek perhatian. Ada dua jenis sampel, yaitu sampel orang atau sampel individu adalah sampel yang terdiri atas orang-orang atau dapat pula berupa benda-benda yang merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek perhatian. 2. Sampel data adalah sebagian karakteristik dari suatu populasi yang menjadi objek perhatian. Menentukan ukuran sampel. Untuk menentukan ukuran sampel dapat menggunakan rumus sebagai berikut.
N kecil sama dengan N besar dibagi N besar dikali D pangkat 2 ditambah 1, di mana N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, D kecil level signifikansi yang diinginkan, atau umumnya 0,05 atau 0,01 tergantung tingkat kepercayaan kesalahan yang terjadi. Berikut adalah contohnya. Distribusi frekuensi menghasilkan data berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dari heterogen ke dalam kelompok-kelompok data yang memiliki sifat lebih homogen, sehingga mempermudah untuk memperoleh gambaran atau informasi. Bagian-bagian distribusi frekuensi: kelas atau kelas-kelas, kelas limit atau batas kelas, kelas boundary atau tepi kelas, kelas midpoint atau titik tengah kelas, kelas interval ataupun interkelas kelas, dan kelas frekuensi atau frekuensi kelas. Langkah-langkah distribusi frekuensi. 1. Menentukan interval kelas. Interval kelas yang dilambangkan dengan I, jangkauan dilambangkan dengan R, atau banyaknya kelas yang dilambangkan dengan K. 2. Menentukan batas bawah kelas pertama. 3. Membuat tabel. Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Menentukan jangkauan atau range dari data. Jangkauan R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Keterangan K sama dengan banyaknya kelas, N sama dengan banyaknya data. Hasil dibulatkan boleh ke atas atau ke bawah. Konsep dasar probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas atau peluang adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak atau peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Konsep probabilitas memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang ilmiah, bidang pemerintahan, bidang usaha atau industri, dan lain sebagainya. Konsep ini telah dirumuskan dengan ketat dalam matematika, kemudian digunakan secara lebih luas dalam matematika atau statistik, keuangan, sains, dan filsafat. Probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya di antara 0 dan 1, di mana nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi, dan nilai probabilitas 0 adalah nilai yang tidak mungkin terjadi. 3 kata kunci probabilitas. 1. Eksperimen adalah segala kegiatan di mana suatu hasil diperoleh. 2. Ruang sampel adalah himpunan seluruh kemungkinan hasil dari suatu eksperimen, biasanya dinyatakan dengan S. 3. Peristiwa atau kejadian adalah himpunan bagian dari hasil dalam suatu sampel. Contoh eksperimen. Dilakukan eksperimen yaitu memeriksa kapasitor satu persatu secara berurutan dan mencatat kondisi kapasitor tersebut dengan memberi notasi B untuk kapasitor yang baik dan memberi notasi R untuk kapasitor yang rusak. Ruang sampel. Maka ruang sampel pada eksperimen probabilitas pemeriksaan tersebut adalah S sama dengan BBB, BBR, BRB, RBB, RBR, RRB, RRR. Jumlah hasil dalam ruang sampel adalah NS sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Peristiwa. Jika A menyatakan peristiwa diperoleh satu kapasitas yang rusak, maka A sama dengan BBR, BRB, RBB. Jumlah hasil dalam ruang peristiwa adalah NA sama dengan 3. Sekian materi konsep dasar statistik dan probabilitas dari kami. Terima kasih.